Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Pratama Setiawan dengan BP 221101 2013. Di sini saya akan menjelaskan apa itu clustering in machine learning, bagaimana cara menggunakannya, yaitu yang lebih spesifiknya hierarchical clustering, dan bagaimana menganalisa data yang kita dapatkan. Di sini saya akan menggunakan nama aplikasinya tuh Orange Machine Learning, yang bisa di-download menggunakan melewati website official. Di sini saya akan menggunakan PPT dari dosen Purnawan Potana Putra, sama data yang saya dapatkan dari dosen tersebut. Nah, pertama itu, apa itu clustering? Maksud dari clustering itu adalah teknik dalam machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau perbedaannya. Kalau misalnya nanti kita mau mengelompokkan berdasarkan panjang dari bunga A misalnya. Nanti kita akan mengelompokkan panjang dari bunga A, B, dan C dan melihat apakah nanti ada yang tidak sesuai, apakah ada kesalahan dalam pengelompokannya. Di sininya tuh tujuan dari clustering ini untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok sehingga data dalam satu cluster punya karakteristik yang mirip dan berbeda dengan data di cluster lain. Nanti kita bisa menyimpulkan cluster satu ini, nanti kita dapat cluster satu, 2, dan 3 yang kita bisa analisa dan mencari hubungannya. Clustering tidak membutuhkan data label atau data pelatihan sebelumnya, karena teknik ini termasuk dalam kategori unsupervised learning. Cara kerjanya adalah mengenali pola alami dalam data, lalu membentuk kelompok berdasarkan kesamaan tersebut. Contoh sederhananya tuh, jika kita punya data tentang berbagai jenis buah apel, pisang, dan jeruk, maka clustering akan otomatis mengelompokkannya berdasarkan jenis buah tersebut, tanpa perlu diberitahu sebelumnya mana yang apel, mana yang pisang, dan mana yang jeruk. Nah, manfaat dari clustering itu adalah memahami data lebih dalam, karena kita nanti bisa mengelompokkan data tersebut. Kemudian kita juga membuat segmentasi. Di mana segmentasi ini nanti kita bisa membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi kayak misal segmentasi yang pertama anak, kedua remaja, ketiga dewasa. Nah, nanti kita tahu nih dari suatu bisnis yang mana dari anak, remaja dengan dewasa yang membeli produknya lebih banyak misalnya. Kemudian kita juga bisa mendeteksi anomali. Clustering juga bisa mendeteksi data yang menyimpang dari pola umumnya, misalnya dalam mendeteksi penipuan atau pemantauan sistem. Salah satu contohnya misal, kayak dalam satu cluster ini, semuanya khusus bunga A, tetapi salah satu datanya tuh ada yang mengandung bunga B. Nah, itu kan anomali, maka kita nanti bisa lihat dan kita perbaiki. Kemudian juga ada reduksi dimensi. Dengan mengelompokkan variabel yang serupa, kita bisa menyederhanakan data yang kompleks tanpa kehilangan informasi penting. Nah, di sini ada 6 metode clustering. Pertama, partitional clustering, memecah data menjadi beberapa grup tertentu tanpa struktur hierarki, contoh K-means. Dan kita gunakan ada hierarchical clustering, mengelompokkan data dalam bentuk pohon bertingkat, baik dari bawah ke atas, aglomeratif, atau dari atas ke bawah. Nah, yang kita akan lakukan hari ini adalah hierarchical clustering. Tapi ada beberapa syarat yang kita perlu perhatikan. Pertama, fitur data yang digunakan harus relevan dan bisa diukur. Jumlah data harus cukup agar hasil cluster bermakna. Biasanya itu lebih dari 100. Harus ada metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data, yaitu misalnya Euclidean atau Manhattan. Pemilihan algoritma harus sesuai dengan karakteristik data, dan hasil clustering perlu divalidasi agar sesuai dengan tujuan analisis. Nah, ini yang kami saya akan skip. Nah, kita masuk ke hierarchical clustering dulu. Di sini, hierarchical clustering itu pertama ada masukin file, data table, distance, hierarchical clustering, distance, data table, box plot, dengan scatter plot. Nah, saya udah buat dari PPT ke dalam alat machine learning-nya. Ya, caranya bisa saja nanti kan bisa masukin filenya di sini. Nanti kita tarik ke sini, mau kita cari distance misalnya di sini. Di data table, kita sesuaikan aja dengan dari itunya. Nah, untuk filenya yang saya gunakan itu file dari hierarchical clustering data farmasi. Untuk cara masukin datanya itu cukup dengan tekan folder ini, kemudian cari data yang mau dimasukin. Di sini kan saya udah masukin data misalnya hierarchy. Nah, kita masukin aja, kemudian kita tekan reload, kemudian kita tekan apply. Nah, di sini kita dapat data dari umur, gender, diagnosis, drug A sampai pasien ID.
Patient ID kan nggak bisa nggak terlalu penting lah kurang lebih itu sebagai identifikasi dari data tersebut. Nah, nanti kalian bisa lihat data table, kalian bisa masukin data table untuk melihat seluruh data yang telah dimasuki. Di sini ada sebanyak 186 data dengan masing-masing data tersebut memiliki variasi yang berbeda-beda. Nah, nanti bagaimana kita mau membuatnya tuh sebagai kelompok pertama kan kita perlu distance. Distance yang seperti yang dibilang di PPT, distance itu distance itu sangat penting karena untuk mengukur jarak atau kemiripan antar data. Nah, maksud dari kemiripan antar data itu seperti begini. Misal kita mendapatkan kurva sebagai berikut. Misalnya kita mendapatkan kurva sebagai berikut. Kayak gini, dan lurus kayak gini. Kan kurva itu. Nah, kita punya satu, dua, tiga, em, empat, lima, enam misalnya. Nah, distance itu maksudnya itu jarak dari titik satu ke titik selanjutnya yang paling berdekatan. Di sini kan kayak gini. Nah, ini yang merah ini itu namanya adalah jarak atau distance. Nah, nanti itu kenapa perlu pakai distance. Nah, kenapa yang digunakannya itu adalah Euclidean. Nah, Euclidean itu agak berbeda. Yang saya tunjukin sekarang ini tuh sebenarnya itu adalah Euclidean. Di mana kalau Euclidean itu berdasarkan garis miring segitiganya misalnya. Di sini kan garis seginya itu kayak gini. Satu, kedua. Nah, nanti yang Euclidean ukur itu tuh adalah garis miringnya, jarak garis miringnya. Maka yang digunakan itu adalah Euclidean. Kalau misalnya si Manhattan, udah itu yang diukur itu jumlah dari yang ini, yang panjang sama lebarnya. Jadi misalnya di sini kan, tadi di sini 4, ini 1 poin. Nanti 4 tambah 1 sama dengan 5, maka itulah jarak dari Manhattannya. Tapi kalau Euclidean itu adalah garis miringnya yang menggunakan rumus yang kuadrat, eh, 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, nanti dapatlah garis miringnya. Yaitu kalau kami nggak salah 3,57. Nah, yang saya sarankan itu untuk pengolahan data biasanya itu menggunakan Euclidean karena garis miringnya itu kan lebih dekat gitu kan dibandingkan dengan yang menggunakan Manhattan. Nah, kan tadi kan udah dikelompokkan kan misalnya kayak gini, udah dikelompokkan, udah dikelompokkan kayak gini. Nah, nanti kita akan kelompokkan lagi di mana kelompok ini dibandingkan dengan kelompok ini, dengan kelompok lainnya. Di sini kan kita bisa lihat yang ini lebih dekat secara Euclidean tuh dengan yang ini misalnya. Sedangkan yang ini lebih dekat dengan yang ini. Nanti dia itu akan membentuk kayak namanya, nanti misalnya dapat data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini 1, 2, jadi dia akan bentuk kayak gini. Kemudian yang 3, 4 yang kayak gini. 5, 6 yang kayak gini. Nah, nanti kan ini udah dikelompokkan lagi nih. Nah, nanti dikelompokin lagi. Misalnya nih 1, 2, 3, 4 kan ini lebih dekat nih misalnya. Maka nanti kayak gini, gini dengan gini. Sama juga 3 dengan 4 kayak gitu juga, kayak gini, kayak gini. Nanti dapatlah satu klaster kayak gini. Ini namanya tuh kayak membentuk membentuk batang-batang daun gitu. Di mana masing-masing itu adalah klaster. Jadi ini C1, ini C2, C3. Tapi nanti kita bisa tentuin klasternya kayak kita mau berapa klasternya. Misalnya kita mau 3 klaster saja, 4 klaster saja, 5 klaster saja. Itu bagaimana prinsip kerja dari hierarchical clustering. Nah, jadi kan jadi kita udah tahu apa fungsi dari distance ini. Maka kita di sini tekan checklist Euclidean. Kemudian kita bisa lihat distance mapnya. Di sini kita bisa lihat dari sini sampai sini itu eh, kelompoknya gitu, berdasarkan berapa jaraknya.
Biasanya kita kita bisa ubah warnanya menjadi warna yang kita mau linak dilihat. Misalnya kita mau gunakan rainbow atau yang lain. Dengan datanya tuh kita bisa gunakan anotasi di bawah ini. Ini kan karena datanya tuh 158 ya. Jadi kan kita udah dapat data seperti begini. Nanti kita bisa menganalisa di sini kan ada anotasinya. Di sini kita mau misalnya gender saja atau bagaimana bebas. Dan ini untuk melihat bagaimana jarak antara satu dengan lainnya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah hierarchy clustering. Di sini distance yang digunakan, maka kita dapat kayak begini. Nah, di sini kita mendapatkan sebanyak sebanyak 3 klaster. Di sini sebenarnya bisa juga kita membuat lebih sedikit lagi klasternya. Misal kita mau buat sebanyak 5 klaster, kita ubah aja dengan top end di sini. Nah, maka dia akan bisa kan jadi 5 klaster. Semakin kecil klasternya, sorry, semakin besar top end-nya, maka dia itu akan semakin dikelompokkan lebih spesifik lagi. Kalau misalnya kita mau ubah ke 10, yang biasanya akan lebih semakin kecil, maka dia akan semakin mirip perbedaannya. Di sini kita kan dapat C1, C2, C3, C4 sampai C10. Atau kita juga bisa kasihkan berdasarkan 3 data saja bisa. Nah, kalau misalnya 3 data, kita dapat klaster yang kayak begini. Biasanya yang disarankan itu menggunakan sebanyak 10N, tetapi di sini kita akan gunakan 3N saja. Kemudian, di sini ada namanya linkage. Di sini ada single, average, weighted, complete dengan word. Yang digunakan adalah yang average. Yang average ini artinya tuh dia tuh merata-ratakan berdasarkan semua distance-nya, berdasarkan semua variabelnya tuh dia tuh kalau misalnya berada di dalam nilai ini, maka dia termasuk sebagai bagian dalam cluster. Kalau misalnya single, dia tuh akan tertitik poin dengan satu data yang ini. Dan data yang paling tinggi kayak ini kan. Maka dia itu akan mengumpulkan data itu berdasarkan dengan yang data-data lainnya. Bisa juga menggunakan weighted, tapi secara umum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk orang machine learning dan yang paling bagus juga yaitu adalah average. Nah, kita kan udah dapat 3N di sini kan. Nah, nanti bagaimana kita cara menganalisis data tersebut? Oh ya, di dalam PPT ada beberapa pertanyaan yang kita bisa jawab. Jadi, apakah pasien dikelompokkan berdasarkan kesamaan profil klinis, yaitu penyakit yang dialami pasien, dan respon terhadap terapi menggunakan metode hierarchy clustering. Nah, untuk melihat kayak begitu, kita ubah saja di sini pertama diagnosis, karena kita mau tahu bagaimana pasien klinisnya terhadap respon obat, yaitu drug respon. Kita juga bisa lakukan secara terbalik, kayak gini, dengan diagnosisnya kayak gini. Tapi kalau kayak gini agak kurang gitu. Di sini kan kalau misalnya kita lihat, itu klasifikasinya tuh kurang. Kenapa? Dalam satu klaster ini tuh banyak yang memiliki good, uh, poor, model. Jadi kayak masih beragam kali. Nah itu kenapa kalau misalnya kayak gitu, kita bisa meningkatin nilai N-nya agar data jadi lebih spesifik lagi. Tapi nilai N ini tuh bukan bisa bisa juga bukan bisa saja hierarchy clusteringnya tuh bukan berdasarkan dari respon penyakit profil klinis dan respon obatnya. Bisa saja berdasarkan dari misal yang saya coba cari tadi itu dia tuh berdasarkan jumlah kadar obat drug B di sini. Kalau bisa kita turunkan clusteringnya sebagaimana berikut, sebanyak 3 buah. Di sini kita bisa dapat yang 4 lah, 4 clustering. Nah, kalau misalnya kita dapat 4 clustering, di sini kita ada tuh dibedakan berdasarkan 200, 200, 100 sama 0. Kalau misalnya kita ketiga, dia itu akan di sini clustering satu tuh mengandung yang semuanya tuh yang 200, yang C2-nya tuh ada yang terkandung 0 dengan 100, dengan yang mayoritasnya itu berada di 0, sedangkan yang C3 itu berdasarkan dari 100 dengan 0. Ini bukan berarti berdasarkan klasifikasi 200-nya saja, tetapi berdasarkan dari beragam variabel lainnya. Misalnya kayak
Misalnya 0 dengan 1 ini itu mirip-mirip juga berdasarkan dari efek sampingnya atau berdasarkan dari creatinine clearance pasiennya, ALT pasien atau node-nya. Jadi kayak ini udah dikelompokkan bukan hanya dari drug P-nya saja misalnya. Jadi agak beragam juga karena si Orange Machine Learning-nya dia tuh klasifikasinya itu berdasarkan semua variabel yang kita masukin. Kemudian kita bisa lihat data ini menggunakan namanya itu, kita bisa lihat datanya itu menggunakan scatter plot, box plot, juga selected data. Nah, kalau misalnya selected yang ini, kita bisa letakkan di sini, saya gunakan yang selected data, tapi juga kita bisa gunakan yang data sebenarnya. Tapi saya lebih pilih selected data di sini, karena misalnya di sini saya mau memilih data dari data dari cluster satu saja. Maka kita tekan cluster satu, kemudian kita tekan data tabelnya. Maka yang muncul saja itu hanya data dari cluster satu saja. Jadi kita bisa analisa di sini. Misal yang di cluster satu ini tuh datanya sebagai berikut. Dan ini agak membingungkan ya, kayak ini nggak bisa dijelasin dengan mudah. Kayak apa ya hubungan di cluster satu ini? Karena kita nggak bisa lihat dengan lebih spesifik. Kalau misalnya kayak gitu, kita tambahkan clusternya lagi. Nah, kita juga bisa gunakan scatter plot. Kalau misalnya kita di sini data ke data, scatter plotnya akan muncul semua data cluster 2, cluster 3, dengan cluster satu. Dengan cluster satu yang saya selected tadi, yang saya selected, yang saya pilih tadi itu, yang berwarna, yang cluster satu yang berwarna biru, sedangkan yang warna merah itu cluster 2 dan cluster 3. Saya juga bisa milih misalnya di sini cluster 2 di sini. Maka cluster 2 kan bisa dilihat di sini, kayak cluster 2 tuh yang mana. Atau misalnya saya mau cluster 3 juga bisa. Atau kita mau lihat seluruh clusternya juga bisa. Itu tekan dengan top end di sini. Maka kita bisa lihat yang misalnya warna merah ini adalah yang cluster 2, yang warna hijau cluster 3, yang warna biru adalah cluster satu. Nah, kemudian kita nanti bisa juga membedakan bentuk agar lebih mudah di situ, agar lebih mudah dianalisa. Misalnya di sini kita mau lihat diagnosis sama drug responnya, maka kita letakkan S dengan aktrisnya. Kemudian klasternya. Di sini untuk melihat kayak yang mana klaster satu, klaster 2, klaster 3 bisa juga dengan umur. Tapi kalau umur kan agak kurang jelas ya, karena kita mau lihat juga dari klasternya tuh dia tuh kelompokkan berdasarkan apa. Kemudian kita bisa lihat dari shape-nya, kita ubah bentuknya. Di sini saya pilih drug response agar kita tahu yang mana yang jelek, moderate dengan good-nya. Juga terserah dari nilai ALT-nya atau misalnya kandungan dari drug B-nya atau kandungan dari creatinine-nya atau dari yang lain-lainnya. Di sini juga bisa lihat. Kemudian labelnya. Ini label yang dimaksud tuh kalau misalnya kita lihat tekan tekan segitiga ini apa labelnya ini kan port. Nah, kan sesuai juga kan. Jadi itu. Nah, kita juga bisa lihat dari point informative projection yang mana yang paling unik. Di sini ada drug BD7 sama drug BD0. Ini sebagai itunya, asis X dengan asisnya. Di sini itu kita bisa lihat pasien yang berada, oh ya, jadi kalau misalnya kita lihat si cluster dari si cluster yang dibuat oleh Harvard Cluster itu berdasarkan perbedaan antara drug B, D7, drug B, D0 dengan juga berbagai-bagai variabel lainnya kan. Di sini yang bagian 200 sampai 100 pada kelas 3 itu seperti begini. Kayak untuk drug BD7, kalau misalnya tuh drug BD7 itu 0 sama drug BD0 nolnya tuh 100, maka dia termasuk klasifikasi dari yang C3. Kalau misalnya warna biru, itu yang semuanya yang di atas 200 dengan dari drug BD0 itu 0 sampai 200. Sedangkan kelas 3 itu yang dari 0 sampai 100 untuk drug BD7 dengan drug BD0-nya itu 0. Jadi kita bisa lihat klasifikasinya kayak gini. Jadi itu bukan klasifikasi hyperclustering berdasarkan
profil klinisnya dan responnya, tetapi berdasarkan kandungan drug BD7 dengan kandungan drug BD0 dia membuat kelas tersebut. Kemudian selain kita mengubah sebagai berikut, kita juga bisa lihat di bagian misalnya di sini ada juga box plot di sini. Box plot ini tuh kita mau lihat misalnya di bagian drug response terhadap cluster di obat golongan yang klaster C3 itu mengandung lebih banyak yang moderate, yang klaster 1 lebih banyak mengandung yang C1, yang klaster C2 itu paling banyak yang mengandung C yang jelek. Jadi nanti kita bisa analisa bahwa untuk kandungan obat yang misalnya C2 ini, yang kalau misalnya itu 0 pada hari ke awal sama DAX 7 dan pada hari ke D7 itu tanpa 100 jumlahnya tuh maka terapi yang dihasilkan tuh lebih dominan jelek. Jadi kita bisa dan yang paling bagus itu di sini kan di bagian box plot itu kan yang C1 yang paling bagus, yang paling tinggi. Maka bagusnya itu kita harusnya tuh pada hari ke-7 mengandung sebanyak kandungan obat tuh 200 misalnya. Atau misalnya ya, pokoknya pada hari ke-7 tuh paling dominan agar dia tuh terapinya tuh efektif, itu pada hari ke-7 kandungan obat dalam darah itu adalah 200. Jadi kita bisa menghubungkan seluruh data yang kita dapatkan seperti bukti code. Juga kita bisa dari pharmacist note-nya, drug pay, drug day, drug response. Jadi begitulah. Jadi kayaknya eh, dari kesimpulan yang saya dapatkan di sini yang mempengaruhi hierarchical clustering yang bagaimana si AI-nya mengelompokkan atau mengcluster data yang kita kasih berdasarkan dari nilai drug B, D0 sama drug P D7. Kita juga bisa lihat dari misalnya drug BDA, ini kan masih beragam kali ya, dengan yang si bagian si C2 itu berada di nggak ada sama sekali dikasih obatnya. Atau misalnya kita mau lihat berdasarkan diagnosis sama respon obat lah misalnya. Di sini mana dia? Di sini diagnosis sama drug response. Nah, kalau misalnya berdasarkan cluster, ini kan masih kayak beragam-beragam kali, nggak bisa dikelompokkan. Jadi begitulah. Jadi kita kalau misalnya kita mau eh, mengelompokkan data menggunakan hierarchy clustering, maka kita lihat dari berdasarkan kandungan drug BD0 sama drug BD7-nya. Mungkin sekian. Gitu. Mungkin sekian. Di sini kan saya lakukan select ke data ya. Di sini untuk melihat data yang saya pilih saja, yaitu misalnya data yang C1 aja, C2 aja, C3 saja. Dan ini seluruh data, atau juga bisa select data, jadi kita hanya menganalisis C1 saja, C2-nya saja, sama juga kayak gini, dan itu saja. Mungkin sekian dari hasil penjelasan saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.